Oke, selamat datang. Buat kalian para akademisi atau peneliti, pasti tahu banget kan, proses tinjauan pustaka itu sering banget rasanya kayak mendaki gunung tanpa henti. Tapi gimana kalau kalian punya asisten pribadi yang ditenagai AI? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya pakai notebook LM dari Google buat ngubah total cara kerja riset kalian. Oke, jadi begini perjalanannya. Kita akan bagi jadi 5 tahap. Pertama, kita lihat dulu deh, apa sih susahnya, tantangannya di mana. Terus, kita siapin asisten AI kita. Ketiga, kita bakal belajar gimana caranya ngobrol sama sumber-sumber riset kita. Keempat, kita pakai alat-alat canggihnya buat sintesis. Dan terakhir, gimana caranya mengubah semua wawasan itu jadi draft tulisan pertama. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, kita semua pasti pernah ngerasain ini. Tinjauan pustaka itu kan bagian paling dasar dari riset, tapi prosesnya ampun deh, bisa bikin capek banget, makan waktu, berantakan, dan ujung-ujungnya sering bikin kita kewalahan. Pernah ngerasa kayak tenggelam di lautan paper penelitian kan? Rasanya tuh kayak mau minum dari selang pemadam kebakaran, bener nggak? Puluhan, bahkan ratusan artikel, dan kita disuruh nyari benang merah dari semuanya. Nah, ini masalah klasik yang mau kita coba atasi hari ini. Nah, ini dia intinya. Proses manual yang selama ini kita lakukan, itu bukan cuma lambat, tapi juga bikin kita nggak bisa fokus ke hal yang paling penting. Apa itu? Ya mikir kritis, nyambungin ide-ide. Kita butuh cara yang lebih cerdas, nggak cuma lebih kerja keras. Nah, disinilah notebook LM masuk. Anggap aja ini asisten riset pribadi kalian yang nggak pernah tidur, nggak pernah capek, dan siap kapan aja buat ngebantuin kalian ngolah semua informasi yang kalian kasih. Dan mulainya gampang banget. Serius, cuma buat notebook baru, kasih nama proyeknya, terus tinggal seret aja semua file sumber kalian. Mau PDF, dokumen Word, apa aja bisa. Begitu diunggah, asisten AI kalian tuh langsung baca dan paham sama semua materi itu. Udah siap nerima perintah. Oke, setelah semua sumber masuk, disinilah keajaibannya dimulai. Kalian nggak lagi baca secara pasif. Sekarang, kalian bisa langsung ngobrol sama paper-paper kalian. Beneran, kalian bisa tanya pertanyaan spesifik langsung ke AI-nya. Contohnya nih, kita kasih prompt awal yang simple tapi berguna banget. Kalian bisa tanya kayak gini buat dapetin gambaran besar. Jadi, daripada baca satu-satu abstraknya, kalian bisa langsung dapet intisari metodologi penelitian dari semua sumber yang ada. Dan boom, ini hasilnya. Dalam sekejap, notebook LM langsung mengelompokkan semua metodologi yang rumit dari puluhan paper jadi daftar yang super jelas dan ringkas kayak gini. Coba bayangin, berapa jam waktu yang barusan kalian hemat. Oke, ringkasan itu keren ya, tapi kekuatan sesungguhnya tuh ada di fitur yang namanya Studio. Nah, di sini kita bakal fokus ke dua alat utamanya buat analisis yang lebih dalam. Yang pertama reports atau laporan, dan yang kedua data tables atau tabel data. Jadi kapan pakai yang mana? Gini, kalau tujuan kalian itu mau merangkai cerita atau bikin draft awal, pilih laporan. Tapi kalau kalian butuh bandingin data-data penting dari tiap sumber secara langsung, tabel data itu jagonya. Yuk kita dalamin dulu soal tabel data. Ini bukan tabel biasa loh. Kekuatan utamanya adalah kalian bisa kasih tahu AI-nya kolom apa aja yang kalian mau, jadi kalian bisa bikin matriks riset yang benar-benar sesuai sama kebutuhan kalian. Nah, ini yang keren banget. Lihat deh prompt spesifik ini. Di sini, kalian yang pegang kendali penuh. Kalian yang nentuin persis informasi apa yang mau diambil dari tiap paper. Ini mengubah AI jadi asisten yang benar-benar kerja sesuai perintah kita. Dan hasilnya kayak gini. Luar biasa kan? Dalam sekejap, semua literatur kalian udah terpetakan dalam satu matriks. Kalian bisa langsung bandingin metode, temuan, dan yang paling penting, kalian bisa langsung lihat di mana ada celah penelitian buat riset kalian selanjutnya. Ini benar-benar pengubah permainan. Oke, sekarang kita pindah ke fitur laporan. Nah, setelah kita punya gambaran besar dari tabel tadi, kita bisa minta AI buat mulai merangkai ceritanya jadi sebuah narasi. Pakai prompt kayak gini misalnya. Poin pentingnya adalah, ini bukan produk jadi ya. Anggap aja ini kerangka atau draft kasar yang super solid. Ini ngasih kita awalan yang luar biasa buat mulai nulis. Menghemat berjam-jam waktu cuma buat natap halaman kosong kan? Sekarang kita sampai di fase terakhir nih. Di sini kita bakal ubah semua catatan dan ringkasan yang udah dibikin sama AI tadi jadi sebuah draft yang siap kita olah lebih lanjut. Nah, ini dia prompt pamungkasnya. Di sini kita minta AI bukan cuma ngerangkum, tapi beneran mulai nulis satu bagian dari tinjauan pustaka kita, lengkap dengan nyebutin nama penulisnya di dalam kalimat secara kontekstual. Dan ini peringatan yang super penting. Alat ini gunanya buat ngebantu, bukan buat gantiin pemikiran kritis kalian.
Jadi sekali lagi jangan pernah salin tempel mentah-mentah. Pakai ini sebagai fondasi buat ngebangun argumen kalian sendiri, terus tambahin wawasan unik dari kalian. Nah, setelah AI ngerjain bagian beratnya, kalian bisa dengan gampang ekspor hasilnya. Laporannya jadi Google Docs, tabel datanya jadi Google Sheets. Mungkin perlu dirapiin dikit formatnya, tapi ya fondasi tulisan kalian udah siap buat diolah. Jadi, ya inilah transformasinya. Dengan Notebook LM, kalian berubah dari yang tadinya peneliti yang kewalahan, tenggelam dalam tumpukan paper, jadi seorang analis yang lebih strategis. Kalian pakai AI buat kerja lebih cerdas, biar bisa fokus ke gambaran besarnya. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik banget. Kalau kerjaan manual yang melelahkan dalam riset bisa diotomatisasi, kira-kira energi dan pikiran para peneliti bisa dialihkan kemana ya? Penemuan-penemuan baru apa yang mungkin nunggu kita di depan sana? Nah, selamat mencoba ya!